bagaimana saya mempengaruhi teman-teman saya Islam? Bagaimana cara saya mempengaruhi teman-teman saya Islam? Iya, loh ini strategi, ini sudah masuk strategi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Yayat selaku Ketua Forum Arimatea, kemudian Mas Iwan selaku Sekjen Forum Arimatea, Mas Sigit dan teman-teman yang lain, serta Bapak Ibu, para tamu undangan, seluruhnya yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, kenapa saya khususkan nikmat iman dan nikmat Islam nih? Kita perlu menyadarkan kepada umat Islam, karena masih banyak umat Islam yang tidak sadar bahwa dia menjadi Islam itu bukan hanya sekedar keturunan, bukan hanya sekedar dapat warisan, tapi menjadi Islam itu lebih karena dipilih oleh Allah untuk menganut agama milik Allah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah, berarti apa? Kita menjadi Islam itu karena kehendak Allah. Ya. Dilapangkan dadanya memeluk Islam, tidak merasa berat, tidak merasa Islam ini sebuah tali yang mengikat, sebuah kebebasan, tetapi dia merasa bersyukur jadi orang Islam. Ya. Dia tidak merasa jadi Islam itu nggak enak banget, enggak. Tapi dia merasakan jadi Islam itu luar biasa, gitu. Bukan biasa di luar. Ya, sehingga Bapak Ibu yang terjun di dunia dakwah, dalam hal ini sebagai pendakwah-pendakwah, tolong ketika panjenengan menyampaikan materi diingatkan bahwa kita menjadi Islam itu karena kehendak Allah, sehingga apa? Merasa bangga menjadi orang Islam, punya izah sebagai orang Islam. Ya. Tidak minder, tapi punya izah bahwa saya ini orang pilihan. Ya. Dan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 kan Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, nggak main-main loh, kita disebut umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Berarti keberadaan kita itu sebuah skenario yang luar biasa, ya, yang Allah mau menjadikan kita sebagai kepanjangan karya Allah. Kalau orang Kristen, orang Katolik itu menyebutnya karya Tuhan, ya. Nah, ini karya Allah di dunia ini. Ya, Allah nggak mungkin turun, tapi kita ini sebagai kepanjangan tangan melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Untuk ibu-ibu yang baru pertama kali ketemu saya, Bapak, perkenalkan nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, MPI. MPI itu Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo. Yeah. Rumah saya di belakang Masjid Istiqlal Mandiri Center, Sumber, Solo. Ya, satu kelurahan sama Pak Jokowi. Ya. 081 329 300 552. Ya. Nah, saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya ini mantan kafir. Ya. Keluarga besar saya masih Kristen semua.
orang tua saya aktif menginjili di Pulau Lombok sampai detik ini, ya. Mereka usianya sudah 83 dan 78. Ya. Tapi masih aktif di dalam penginjilan. Maka saya ya di usia saya yang ke-61 ini alhamdulillah Allah masih memberikan saya kekuatan untuk saya ya berdakwah di jalan Allah. Karena apa? Orang tua saya 83 sama 78 aja masih aktif gitu. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi Bandung sampai detik ini dari tahun 90-an. Ya. Pendeta dan dosen di INTI, Institut Teologi Indonesia di Bandung. Ya. Kemudian kalau Mas Iwan buka INTI itu Mas Iwan, ada pendeta Pak Dwi Waspodo, itu adik saya. Itu. Berarti kan ibu yang muslim, di keluarga ibu? Saya sendiri. Ya. Adik saya yang satu juga aktif di penginjilan. Jadi hidayah Allah baru diberikan pada saya. Bu, kalau penginjilan itu aktif di penginjilan misionaris bukan pendeta ya? Bukan. Karena untuk jadi pendeta itu berarti sekolahnya dari SMA, kemudian sekolah teologi ya. Atau bisa saja seperti adik saya, tadinya S1-nya bahasa Inggris, kemudian S2-nya teologi ya. Saya dulu hampir. Sudah ke pendeta ya? Iya, sudah dapat beasiswa. Tinggal mau berangkat, Allah belokkan. Harus lewat teologi ya? Kalau aktivis? Enggak, kalau aktivis bisa lewat kursus-kursus. Ya, kursus-kursus Alkitab. Kalau pendeta harus lewat pendidikan formal. Ya. Kalau pastor juga, pastor itu ada yang dari SMP, ada yang dari SMA. Itu. Ya. Saya aktivis gereja. Jadi saya tidak yang pendidikan formal, adik saya yang pendeta. Ya. Saya dan adik saya yang paling kecil itu kami lewat kursus-kursus saja gitu. Nah, mestinya ditanya kenapa saya masuk Islam kan? Ya, karena mencari kebenaran. Ya, sebetulnya kalau orang Kristen mau berpikir pakai nalar, itu dia akan menemukan sebuah kontradiksi di dalam Kristen. Ya, orang Kristen itu apal dengan 10 perintah Allah dan komandemen. Perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Berarti kan hanya menyembah satu Tuhan. Tapi pengakuan iman rasuli, ya, kita kan rukun iman. Mereka pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu kalau dia mau berpikir pakai otak, itu ya, itu bingung. Mungkin pakai hati tepatnya. Pakai hati pun juga bingung, gitu loh. Ya. Dia meyakini tadi 10 perintah Tuhan, juga meyakini itu. Iya. Jadi kalau ke gereja ya, kalau di Protestan itu, di Protestan kan masuk gereja gitu ya, habis nyanyi gitu ya, habis itu kemudian menyebutkan 10 perintah Allah tadi. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku, ada 10 perintah kan, kemudian pengakuan iman rasuli. Nah, kalau mau berpikir pakai nalar maupun pakai hati itu bingung. Yang satu, Ten Commandment, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Yang ini pengakuan imannya seperti ini. Lah yang mana yang mau dipercaya? Kontradiksi. Karena yang kerasulan itu buatan siapa? Ya bapak-bapak gereja. Ya. Terus lagi di 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Dari Minggu ya, Bu. Tapi kenapa ke gereja Minggu? Dari situ saja sudah membingungkan. Jadi saya mulai umur. Alasannya Bu, kalau ke Minggu apa alasan orang gereja sekarang? Kalau mereka alasannya itu begini loh, untuk menutupi doktrin yang salah, mereka bilang ya dan amin. Itu. Mereka tidak mau bicara tentang sejarah tadi, nggak mau. Maka kalau kita dialog sama mereka, kita juga harus tahu sejarah tadi. Sejarah perpindahan dari Sabtu jadi Minggu tadi. Itu.
Jadi banyak yang tidak tahu sejarah itu. Banyak yang tidak tahu. Itu bisa menggoyang iman mereka juga kalau kita kasih. Nah, makanya itu ada anak SMP dulu, anak SMP disusupkan itu. Wih, luar biasa itu. Disusupkan di sebuah pondok di Solo itu. SMP loh. Ketahuannya gini. Jadi dia habis dikirimi omnya daging gitu. Terus dimakan bareng-bareng. Habis makan daging itu badan dia kan gatel terus melepuh. Dia itu nggak sengaja bilang gini, wah ini mesti daging anjing sama daging babi yang dikirimi Pak D saya. Temennya datang kan, temennya marah. Nah baru dia baru dia membuka kedoknya bahwa dia disusupkan ke situ. Jadi saya tanya sama dia pada waktu ustadzahnya nggak bisa ngatasin gitu. Kemudian saya dipanggil ke situ, saya tanya, kamu kok ke gereja hari apa? Kamu kok ke gereja hari apa? Hari Minggu. Perintahlah apa? Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu apa Minggu? Sabtu. Lah kenapa kamu ke gereja Minggu? Taat nggak kamu sama Tuhan? Dia mikir gitu. Pokoknya kata Pak D saya, enggak, jangan kata Pak D-mu apa Pak D-mu jamin kamu masuk surga. Dia bilang Pak D saya itu pastor. Iya, tapi Pak D-mu jamin kamu ke surga enggak? Gitu. Terus kemudian gini. Kamu dulu jadi termasuk saya dulu waktu di Kristen, itu kegalauan saya apa? Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab Tuhan menyuruh Kristen itu nggak ada. Nggak ada, kalau ada saya nggak masuk Islam. Ya. Jadi tidak ada ayatnya itu di dalam Alkitab itu, hei manusia jadilah Kristen, nggak ada. Beda kan kalau di Islam, ya. Di Islam kan masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, kan ada perintah Allah seperti itu. Ya. Oh, di Kristen nggak ada gitu loh. Nah, itu. Nah ini saya sampaikan kepada anak itu. Jadi setelah saya masuk Islam belajar Kristologi itu ternyata apa? Kata Kristen itu munculnya itu bukan dari Tuhan tapi dari manusia. Nah ini bisa kita gunakan untuk ketika orang mau meninggalkan Islam atau mau masuk Islam, bahwa Kristen itu munculnya sekian tahun setelah Yesus itu tidak ada. Berarti apa? Menurut para ahli Alkitab, Yesus itu ada di dunia sampai sekitar tahun 30-30-an Masehi. 30-33 Masehi. Kata Kristen muncul itu sekitar tahun 45 Masehi. Berarti Yesus nggak kenal Kristen. Nah, kamu Kristen dari mana? Katolik yang artinya umum itu disampaikan Santo Ignatius tahun 110 Masehi. Berarti Yesus juga tidak mengajarkan Katolik. Ya. Yesus nggak mengajarkan Kristen, nggak mengajarkan Katolik. Nah, itu bisa. Jadi saya ke anak itu saya gini, kamu bisa matematika bisa. Nah, kalau Yesus di dunia sampai tahun 30 katakan, Katoliknya tahun 110, Kristennya tahun 45. Yesus kenal Kristen enggak? Kenal Katolik enggak? Enggak lah. Kenapa kamu Katolik? Kenapa kamu Kristen? Kamu ini Katolik apa Kristen? Bingung dia. Kenapa kamu? Akhirnya dia nyerah anak itu. Padahal wah militan betul, dia dipersiapkan betul sama Pak D-nya itu sampai berani. Bayangkan anak perempuan SMP loh. Berani masuk ke pondok. Saya bilang waktu kamu dimasukkan pondok itu apa enggak lihat tulisan ini pondok, tulisan Arab, lihat, tapi Pak D saya bilang kamu harus masuk. Bayangin. Itu militansi di dalam Kristen itu seperti itu, baik Kristen Protestan maupun Katolik. Nah, ini yang perlu kita pelajari di dalam Islam gitu. Bagaimana anak-anak muda Islam itu punya militansi terhadap Islam. Ya, bukan merasa malu dadi wong Islam, wah apa ya, cupu, culun gitu ya. Tapi mereka merasa bangga menjadi seorang muslim. Ya. Jadi saya berangkat dari bukan karena nikah sama orang Islam. Tapi saya berangkat dari kegalauan saya terhadap ajaran Kristen itu sendiri. Ya. Dan saya mencari bukan 1 hari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan. 24 tahun. Mulai umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun. Kenapa sampai sepanjang itu? Karena tidak pernah ada yang mendakwai. Padahal saya besar di Pulau Lombok.
pulau 1000 masjid. Rumah kami itu selalu dekat masjid. Keluarga kami sendiri yang Kristen. Tapi dan saya di pergaulan saya sebagian besar teman-teman saya Islam. Tapi tidak pernah ada yang mendakwai ini. Pentingnya tugas dakwah ini loh. Jadi mohon maaf, suaminya berarti Islam, Bu? Nanti dulu, belum sampai situ. Sabar. Ya, ini. Jadi tidak ada teman-teman saya mendakwai saya gitu. Ketika saya mau ajak bicara tentang agama, saya mau mereka bilang, "Alah, kamu mesti lebih tahu, mesti nanti kita kalah." Lah, mesti kita kalah itu kan mestinya mereka piye carane ben ora kalah. Nah, itu yang tidak ada. Itu. Nah, kebetulan saya SD SMP kan di Katolik. Kemudian SLTA saya tidak sekolah di Katolik, saya sekolah saya di negeri SLTA, sekolah saya STM. Jurusannya listrik. Ya. Di Lombok. Ya. Saya cantik sendiri. Ya kan temennya cowok. Nah, justru disinilah bagaimana saya bisa mempengaruhi teman-teman saya cowok ini. Ya. Kan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 itu ada, karena itu pergilah, berarti ada tugas pengutusan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk menjadikan semua murid dan membaptis ini kan butuh modal. Butuh modal kan? Tidak cuma pakai mulut. Nah, maka di Kristen dikatakan selengkap senjata Allah. Nah, senjatanya apa? Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 19 itu, kamu adalah imamat yang rajani. Maka dimanapun berada harus merajai. Saya sekolah ranking 1. Karena ranking 1 dapat beasiswa Super Semar 12.500. SPP saya Rp500 1 bulan. Berarti saya punya uang 12.000. Tahun berapa itu? Tahun 79. Sudah banyak ya, Bu? Oh, banyak banget, uang SPP Rp500, beasiswanya 12.500, kan saya punya uang 12.000. Nah, dimanapun merajai, saya, karena kok ya sekarang lupa, saya sekarang udah tidak bisa main gitar, saya bisa main musik. Saya jelek-jelek ini pernah jadi the best aktris. Ya. Loh, saya mainnya sama Arifin Senor loh. Iya, pernah jadi the best aktris. Ya. Saya di olahraga, saya pernah jadi pesilat nasional. Nah, sampai Prapon 9 saya. Nah, dari situ, kan waktu itu zamannya Pak Harto itu ada beasiswa bakat prestasi. Nah, sudah dapat Super Semar 12.500, dapat bakat prestasi 15.000. Jadi saya tiap bulan punya uang 27.000. Nah, uang 27.000 ini untuk modal jadikan semua bangsa muridku tadi. Nah, bagaimana cara saya mempengaruhi teman-teman saya Islam? Cari waktu. Nah, ini loh. Kata orang Kristen kan bencana membawa berkat. Nah, mereka selalu memanfaatkan situasi. Nah, ini yang kita perlu pelajari dari mereka. Kita perlu belajar apa musuh itu punya apa yang bisa kita gunakan. Jadi saya itu kalau kebetulan saya sekolahnya masuk siang. Ya. Nah, nanti istirahatnya itu menjelang asar. Nah, saya ajak teman-teman saya yang laki-laki jajan, tak traktir loh. Lupa sholat. Tak traktir dan nyarinya tempat jajan itu yang jauh dari masjid. Sengaja ya, Bu? Iya, loh ini strategi, ini sudah masuk strategi di situ. Lah kalau dekat masjid kan nanti sambil nunggu dia bisa sholat. Kalau jauh dari masjid kan nggak sholat. Bayangin, saya nggak cantik dulu, cantik sekarang kata Pak Nadi. Saya nggak cantik, Bu. Saya tomboy kayak cowok, badan saya, kata teman saya kok udah ngolok saya, udah kecil, hitam, jelek gitu ya, teman saya kok bilang gitu. Tapi saya bilang, tapi kamu kan mau ngikut saya gitu kan. Kristen sendiri gitu.
ajak teman saya ya ajak makan gitu. Akhirnya apa, teman-teman saya pada nggak sholat. Nah disinilah ya pentingnya pemahaman kenapa harus Islam itu. Ini Pak, sehingga apa, tidak mudah goyah. Bayangkan cah wedok dewe Kristen bisa mempengaruhi yang laki-laki ini. Nah karena apa, di Kristen ada kaderisasi, sementara kita ada lost generation, generasi yang hilang. Kapan anak-anak bilang aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji? Ketika TPA, TK, habis itu aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji. Di depan TV jangan kemana-mana. Siapa yang bagus lihat. Aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji, SMS-an, Facebookan, game online, TikTokan. Bukan lagi orang tua dihormati, orang tua dicuekin. Orang tua sekarang kayak mesin ATM jalan, colak-colok berkali-kali. Pulsa, bensin, jajan, kan seperti itu. Cinta Islam sampai mati itu anak kecil. Yang udah gede cinta pacar, ya. Apalagi dimotivasi dengan media. Nggak ada orang tua bilang, kue pacarono metengose, nggak ada. Mesti orang tua bilang sekolah se, kuliah se, kerja se, kan seperti itu. Ya. Tapi anak-anak pacaran tahu dari mana? Dari media. Ya. Nah, kembali ke saya, jadi saya nggak cantik dan maaf ya, saya itu kelas 1 STM, naik kelas 1, kelas 2 STM. Pacar saya itu bangsa aktivis masjid loh. Ada yang namanya pakai daeng. Lalu mereka udah mahasiswa bisa tadi loh digiring pelan-pelan, ya digiring pelan-pelan. Sehingga apa? Kalau Natal, saya Natalan mau nganterin, ya nganterin ke gereja, ikut pesta Natal dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena yang Islam itu nggak punya misi. Sementara yang Kristen itu dibesarkan dengan misi. Matius 28 ayat 19 tadi. Padahal itu ayat palsu, dagangannya pendeta. Itu loh. Itu ayat palsu gitu. Ayat sisipan gitu. Tapi kan pendeta enggak jujur, enggak menyampaikan itu kepada jemaat. Kalau menyampaikan itu ke jemaat ya bubar gerejane. Pendetanya mau makan apa? Ya, pendeta itu digaji sama gereja. Beda Mas Iwan yang dintir ana wong gaji. Ustaz Yahya juga. Saya putus kita mungkin Ya. saya mau izin karena saya harus jemput anak Oh, saya. nggih. Suatu saat nanti kalau memang Oke. bisa kontak ibu. Kalau Bapak ben ndak penasaran nanti pulang gitu ya. Suami pertama saya ketua pengajian di Desa Klebengan Jogja sana yang saya murtadkan. Klebengan juga. Ya. Dan dia aktivis mahasiswa Islam di IKIP Negeri Yogyakarta. Teman kuliahnya Pak Hamim Zarkasi. Itu. Makanya Pak Hamim itu heran-heran banget. Kok bisa kamu masuk Islam, Wi? Dari mana? Teman kuliah, dia aktivis HMI, saya aktivis PMK. Dan suami pertama saya itu temennya Pak Hamim itu. Ketua pengajian Pak, sing tak murtadke. Dah, lah itu sudah masuk balik Islam tapi ya Islam rakaruan. Lah itu nanti episode berikutnya. Ya, terima kasih. Nggih. Maaf sekali saya harus jemput. Nggak apa-apa. Ya, suatu Nah, nanti kalau mau sharing-sharing sama saya nanti saya Bapak nanti saya ya. Kalau saya ada acara ke Jogokarya nanti saya kabari. siap. Ya, nanti kita saya sharing-sharing. ini ya. Ya, saya ada dalam bulan ini saya ada acara ke Jogokarian. Tanggalnya belum. Tanggalnya belum tahu. Acara kelanjutan dari TOT kemarin. TOT kemarin. Iya. Oh, siap. Kan kemarin saya ikut acara itu FKPB. Ya. Forum Komunikasi Peduli Bangsa itu, ya. Ya, termasuk saya ketemu Ustaz semua guru-guru itu. Nanti saya kabari penjenengan, insya Allah. Insya Allah. Nanti saya
sekolah aja dulu. Nanti penyan kumpulkan mu'alaf untuk saya motivasi biar tidak jadi mu'alaf yang memble. Ya, dikit-dikit. Lah saya masuk Islam kok rekoso. Lah sing maksa masuk Islam ya sapa? Maka saya bilang sama para mu'alaf itu, masuk Islam itu hadiahnya bukan kipas angin, tapi hadiahnya surga, gitu loh. Ya, jadi masuk Islam itu hadiahnya surga. Maka kalau diuji itu ya udah pada tempatnya karena hadiahnya itu kenikmatan yang tiada tara. Saya enggak pernah ngitung. Saya nggak pernah ngitung. Kenapa saya nggak pernah ngitung? Saya kok ditanya berapa yang sudah dimurtadkan, berapa yang sudah dimu'alafkan, saya nggak pernah ngitung. Kenapa? Saya takut saya riak. Wah, prestasi nih. Saya sudah memurtadkan sekian. Setelah saya masuk Islam, saya mensyahadatkan sekian. Untuk pribadi saya takut. Saya ingat pesan suami saya yang meninggal, gitu ya. Jangan pernah bangga, pernah memurtadkan orang Islam. Pertanggungjawaban kamu, gitu. Itu saya pegang terus. Makanya kalau dia ketika itu bilang nggak usah cerita pernah mempengaruhi berapa orang Islam yang kamu murtadkan, gitu. Tapi sampai sekarang masih yang ibu murtadkan apakah sudah balik lagi atau ibu atau memang masih? Alhamdulillah baliknya itu yang saya prihatin adalah tidak kafah Islamnya. Ya, satu contoh ya, saya punya grup teman-teman STM yang dulu saya pengaruhi seperti itu. Kalau saya bicara tentang mengingatkan yuk sholat, kemudian ingatkan bercandanya, misalnya mereka di grup ya, di grup itu posting gambar perempuan yang seronok gitu, saya bilang sudah tua kok masih posting seperti itu kan nggak pantas. Ingat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu jawaban mereka gini, ah mumpung masih hidup. Saya bilang kok tiba-tiba kamu mati gimana? Nah, itu urusan nanti loh. Urusan nanti itu ditentukan dari sekarang gitu. Itu dia bilang gini, ah jangan fanatik dah. Jangan-jangan kamu salah ya, kamu masuk Islam yang radikal. Nah itu seperti itu. Jadi teman-teman saya gini, bahkan gini, kita aja yang perempuan bilang gini, kita aja yang Islam sejak lahir jilbabnya enggak segede kamu loh. Kenapa kamu yang Islam barusan kok udah bajumu warnanya gelap, jilbabnya gede gitu ya. Saya bilang, lah kenapa kamu yang Islam sejak lahir tidak berpakaian seperti itu? Saya gitu. Ya, makanya saya waktu kemarin ada reuni di Lombok itu saya bilang sama suami, Bi untung nggak jadi datang. Lah kenapa? Kalau datang saya ini kayak barang antik. Karena apa? Semua pakaiannya masih seronok sementara saya pakai pakaian seperti ini gitu. Ya. Jadi saya itu bagaimana saya mempengaruhi teman-teman saya Islam. Bahkan mereka usianya jauh di atas saya loh ya. Saya anak STM kelas 2, kelas 1, kelas 2 ya. Sementara mereka udah mahasiswa. Mereka aktif di kegiatan kemahasiswaan, kegiatan agama. Tapi kenapa bisa saya pengaruhi? Ya. Ada yang sudah kerja, mereka sarjana loh ya. Bayangkan tahun 79 sudah sarjana loh. Islamnya kuat katanya, tapi kenapa juga bisa dipengaruhi? Nah ini karena apa? Fondasi keimanannya, kenapa saya Islamnya itu yang tadi, karena Islam hasil keturunan, karena Islam dapat warisan. Itu bahasa Kristen itu seperti itu. Walaupun mereka bermaksiat besar pun mereka yakin masuk surga. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Wah. Dahsyat kan? Makanya kalau akalnya tidak berjalan itu seperti itu. Enak. Itu enak. Nggak perlu apa-apain langsung ya. Di Islam susah, sholat 5 waktu. Iya, di Islam susah, sholat 5 waktu. Kemudian puasa, kemudian orang perempuan bisa diceraiin, ya, laki-laki poligami, ya, coba nabung duit untuk haji habis-habiskan di sana cuman ngeliling-lilingi Batun, capek jadi orang Islam. Orang lain pakai rok
1,5 meter ini 3 meter, nggak ekonomis kan? Nggak bebas pakaiannya gitu. Terus dogmanya mereka ditanamkan setelah itu apa? Contoh kami Kristen. Bebas gitu ya. Bu? Bebas. Ya. Percaya, cukup percaya Yesus. Cukup percaya masuk surga. Kalian ya susah. Karena kalian nggak jalan itu. Karena tadi itu, nah itulah maka di dalam Kristen itu seorang pendeta itu bukan hanya sekedar khotbah. Dia ya leader, dia motivator, seperti itu. Kalau dia cerita kesesatan Kristen, bangkrut no gereja. Ayo, orang sudah balik. Tidak ada agama Kristen di dalam Alkitab ya jemaat. Nah, pulang semua jemaatnya bubar. Yang dia jual adalah bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib karena kasihnya kepada kita sebagai manusia. Itu dagangannya kayak gitu itu. Tapi gini Bu, saya di kelas 3 S2 sama 3 SMA itu kan ngobrol sama teman saya yang orang HKBP. Nah, itu saya terangin, itu ketika saya awal-awal login lagi ke dalam Islam. Saya terangin bahwasanya kalau di Alkitab itu Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Tuhan itu ya cuma satu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Nah, kemudian dia mengatakan, tapi Diki, kalau kami ini cuma ngebaca yang disuruh sama ya guru kami. Gitu. Ya. Itu apakah itu berlaku untuk semua? Ya karena kan khususnya di Katolik. Di Katolik awalnya kan tidak ada kebebasan membaca Alkitab sendiri. Mereka bacanya madah bakti. Ya Pak ya. Bacanya madah bakti. Jadi di situ sudah ada nyanyiannya, sudah ada doanya, sudah ada yang dibaca. Ya. Baru tahun 90-an ke sini mungkin di Katolik itu boleh bicara, boleh baca bebas. Nah, mereka itu ini loh kok di kita taklid buta. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Yang penting percaya. Yang penting percaya. Gini, lagunya gini. Dengan iman, engkau pasti diselamatkan. Percayalah kan janjiku. Nah, dengan iman, pokoknya iman kepada Yesus mesti selamat masuk surga, ada itu. Ya, kita mau bilang apa? Itu kan kata kamu. Gitu. Jadi makanya menghadapi mereka itu ketika kita dialog dengan mereka itu di frame dulu mau bicara tentang apa? Mau bicara tentang agama? Mau bicara tentang konsep Tuhan? Kalau enggak nanti coba setel dialognya Ustadz Mas'ud sama si Soru. Pak Esra. Esra Soru. Kan lari sampai kemana-mana itu. Akhirnya Esra Soru marah kan? Itu. Kalau enggak di frame seperti itu. Saya sama Pak Lasiman ya, Pak Lasiman kita di Sawangan dulu itu ya. Itu kita frame. Bicara tentang agama, cari di Alkitabmu perintah beragama Kristen atau Katolik. Melawan Katolik dan Kristen, barisan pendeta sama barisan misi sekolah pastor. Enggak ketemu. Akhirnya mereka jawabnya gini, maaf kami capek dan ngantuk mau tidur, bubar. Karena enggak bisa menunjukkan, katanya ditelanjutkan besok pagi. Besok paginya habis subuh, sebelum subuh ya Bi ya. Saya sama Pak Nadi ke pondok itu lagi dan enggak ada orangnya. Karena enggak mungkin ada. Nah, maka di frame dulu, mau debat, dialog tentang apa? Tentang konsep agama, tentang konsep Tuhan, ya itu supaya apa? Dia tidak lari kemana-mana gitu. Karena ya tadi kan 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Ya, tapi kenapa kamu percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ya sudah, kami harus mengimani itu. Nah, pokoknya ini doktrinnya doktrin pokoknya ini. Kecuali mereka yang tadi loh mau menggunakan akal pikirannya, padahal kan di Alkitab dikatakan iman tanpa pengetahuan itu mati. Nah, makanya mati hatinya, tidak mau dikasih masukan. Kenapa? Tadi dia beriman tapi nggak mau dengan pengetahuan tadi. Beda kan kalau di Islam itu
iman, pengetahuan itu sejalan gitu loh. Pengetahuan iman oke, begitu kita pelajari pengetahuannya ternyata ternyata ini match kan. Nah, di Kristen Imamul amal. seperti itu di Kristen. Makanya untuk ibu-ibu yang pendampingan mu'alaf itu nanti brainwash kepada mereka bahwa Islam itu benar. Mau diapa-apakan Islam itu benar karena dari Allah. Selain Islam juga benar, tapi benar-benar sesat. Ya, benar-benar sesat dan benar-benar salah. Lah, untuk sampai pada benar-benar sesat dan benar-benar salah ini, nah panjenengan tadi di samping ada toharoh, ada sholat, ada belajar ngaji, ini tadi perlu yang menunjukkan selain Islam benar-benar sesat tadi. Nggak ada. Malam habis kumpul sama suami ya pagi mau butuh ke gereja ya pergi ke gereja, nggak usah mandi besar. Nggak ada. Buang kecil, buang besar nggak ada. Islam paling bersih. Makanya saya dulu gini toh, Tuhannya orang Islam itu kok lucu ya. Urusan kencing saja kok diurusi, coba ada hadisnya kan, dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah, sekarang pada waktu bersamaan kakek saya dari pihak ibu saya itu kalau kencing ditaruh di ember. Kalau sudah penuh untuk nyirami pohon mangga. Nah, saya pada waktu itu kan sudah baca buku akhlak Islam nih. Saya belum masuk Islam tapi saya baca buku akhlak Islam. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah ini kakek saya nyirami pohon mangga pakai kencing. Saya berpikir secara logika, air kencing ini meresap ke tanah kan? Kemudian diserap akar, batang, daun, bunga, buah, berarti kan mangga rasa kencing dah. Itu loh. Satu-satunya berarti hanya Islam. Hanya Islam, nggak ada lain gitu. Habis menstruasi mandi besar, apa hubungannya? Yang menstruasi mana, yang mandi besar mana? Apa hubungannya? Tapi disitulah letaknya Islam itu menjaga kesucian, gitu. Sekarang mereka kencing kenapa kencing laki-laki cuma dipercik, kencing perempuan kenapa harus dicuci? Ya, Islam mengajarkan sampai di situ. Kenapa? Jalan kencing orang laki itu lebih panjang, orang perempuan lebih pendek. Di sini berkumpul bakteri, kalau tidak dicuci bakteri itu menyebar kemana-mana, gitu. Yang laki-laki cukup diperciki air. Itu termasuk orang Islam yang tidak mau belajar pun mengatakan Islam itu nggak adil. Itu. Masa urusan kencing. Tapi kalau kita mau berpikir, nah disitulah justru adilnya Islam, hebatnya Islam itu sampai segitu-gitunya. Sekarang kalau di Kristen kan gini, jangan nikah sama orang Islam, nanti diceraiin, nanti dipoligami. Tapi kalau kita sekarang mau mendalami, ya. Suami istri umur 35 sama 30 sama 35. Si istri kena kanker kandungan. Ya. Dicampuri kemudian pendarahan. Kan berarti tidak bisa melayani suami toh. Sementara suami baru umur 35 ini kan kalau grafik sedang naik-naiknya. Iya toh. Kan lebih baik dia menikah lagi daripada dia berzina kan? Ini kan pintu darurat ini. Nah. Tapi kan yang dihembuskan jangan mau nikah sama orang Islam nanti kamu diceraiin. Poligami, kenapa laki-laki boleh poligami? Di Kristen, kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Kalau laki-laki poligami, istrinya 1, istrinya 3, suaminya 1, jelas nasabnya kan? Jelas kan? Yang menghamili 3 perempuan ini kan 1 laki-laki. Nah sekarang kok poliandri, perempuannya 1, laki-lakinya 3. Ini nasab anaknya ini ke siapa? Kan repot sekali harus tes DNA nih. Anaknya masih mana Pak? Anaknya Pak Nadi apa anaknya Ustadz Yayat misalnya gitu. Contohnya kan. Ya. Kalau kalau perempuannya 3, laki-lakinya 1 kan jelas nasabnya.
gitu. Islam ada solusinya ya. Islam ada solusi. Kenapa boleh cerai juga? Ada, itu sebuah pintu darurat gitu loh. Kalau Tapi di Kristen apa Bu, konsepnya? apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali kematian. Mau kayak gimana pun nggak boleh cerai gitu. Oh, enggak boleh cerai. Itu Alkitabnya. Tapi Alkitab itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga ketika saya masih Kristen, saya bisa cerai. Tapi Pak Pendeta bilang, jangan ngomong-ngomong ya kalau saya mengizinkan. Saya nggak bisa. Katolik susah Bu. Iya kan. Enggak, di Solo habis itu kasus yang berhenti ya sejak habis kasus saya bisa gol yang berhenti di pengadilan negeri kasus perceraian, maju semua yang Katolik. Depan rumah saya itu guru siapa jenenge? Itu guru pangudi luhur itu bertahun-tahun nggak bisa cerai. Begitu kasus saya perceraian gol, Buluki maju, gol semua. Karena Nggak bisa Bu. apa? Katolik. Siapa bilang? Kalau di Katolik tidak akan pernah dikeluarkan surat cerai. Pengadilan Pak yang keluarkan. Tapi di gerejanya Iya. Tapi kan kita pakai nikah bukan surat gereja Pak, surat pengadilan. Itu. yang mau saya katakan begini. Kelemahannya orang Katolik ya di situ, justru di situ. Mereka tidak mengeluarkan surat cerai. Maaf ya, saya dengan mantan istri saya, kalau istri saya sampai berzina, saya laki-laki loh. Terus nggak cerai, saya suruh menerima saja. Mau Pak? Nggak mau. Laki-laki kangkang. Itu kelemahannya mereka. Iya. Itu yang saya jadikan, kenapa sih saya harus mualaf dan saya menikah lagi. Karena salah satunya itu, saya tidak akan pernah dikeluarkan surat cerai dari Iya. gereja. Yang Kalau pengadilan nggak negeri, boleh nikah langsung. Oh, tidak Gitu. pernah. Gereja Katolik tidak akan pernah mengeluarkan surat cerai. Kalaupun itu nanti terjadi, bunyinya bukan surat cerai, Bu, kalau pembatalan gitu- nikah. Bu, kalau gitu Ibu sampaikan di situ. Bagi yang Katolik yang nggak bisa cerai, ayo masuk Islam. Makanya bagi yang Kristen, bagi yang Katolik, ya toh. Caranya harus seperti saya tadi. Ayo yang Katolik mau cerai masuk ke Islam, tetap tidak akan bisa cerai. Cuma secara Islam, karena saya sekarang sudah Islam. Bisa. Kalau saya kembali ke istri saya yang dulu, haram dong. Iya. Ya otomatis gugur kan kalau Islamnya yang dipakai itu loh. Tapi kan mantan istri saya masih mengaku saya suaminya karena dia nggak ada surat cerai. Tapi kan gini Pak, pengadilan negeri kan mengeluarkan surat cerai. Pengadilan agama. Pengadilan negeri kan kalau di Kristen Katolik mengurus perceraian itu ke pengadilan negeri. Saya sampai sidang 3 kali Pak, gitu. Saya sidang 3 kali. Terus pendeta, kemudian kan dari sidang yang kedua, pendeta pengadilan mau menghadirkan pendeta nih. Pak pendeta nggak mau datang, cuman Pak pendeta bilang gini, saya bilang sama pengacara, pokoknya tak izinke, udah. Tapi saya nggak mau tanda tangan, saya nulis saja, tak izinkan cerai, tapi jangan bilang-bilang loh ya, jangan diekspos. Tuh. Nah, saya sudah nggak akan Terus cerai. akhirnya apa Pak? Akhirnya di sidang ketiga diputus sama pengadilan negeri dan saya punya surat cerai. Oh, kalau gitu sekarang resmi. Makanya kalau yang Islam, yang Kristen, yang Katolik gitu ya, kemudian rumah tangganya udah nggak karuan, kasih itu bohong, ya. Kok kemudian ya kalau apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Lah ini punya selingkuhan, Lah ngapain ini kan neraka dunia, daripada zina lebih baik diputuskan. Pergi pengadilan negeri, minta cerai. Atau itu yang pertama, atau ndang masuk Islam sudah batal pernikahan itu. Nah, itu wes selesai. Neng jangan pura-pura masuk Islam lo ya. Nah, itu masuk Islam pernikahan itu sudah batal. Ya, otomatis. Pengadilan negeri itu bisa memutuskan kalau ada surat dari gereja gitu. Iya, oh enggak. Tanpa surat dari gereja bisa, saya enggak ada surat dari gereja. Gitu, saya enggak ada surat dari gereja. Saya dulu, kan saya pegawai negeri, saya harus ada surat dari dinas, harus ada pernyataan dari,
Tapi ya sudah, pokoknya ke pengadilan negeri cerai gitu Tanpa sudah. ada surat dari pendeta pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Pokoknya sing Kristen Katolik itu daripada hidupnya ngambang, wong ya ajarannya juga maaf saja ranggena gitu. Masuk Islam selamat dunia akhirat, entuk bojo lho piye. Entuk swarga. Neng donya entuk bojo, neng akhirat entuk swarga. Lah apa ora penak gitu loh. Makanya saya ya apa ya? Betul-betul saya itu merasa beruntung jadi orang Islam. Saya dapat suami Pak Nadi itu karena Arimatea. Arimatea mempertemukan kami. Itu. Kami dipertemukan di Arimatea. Gitu. Yang belum berjodoh silahkan. Kalau saya direstui Arimatea. Tapi memang di Alkitab ada surat yang nggak boleh. Nggak boleh, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia itu Dari ada. pegangan mereka. Dan itu jadi pegangan. Dan sekarang kan gereja juga pinter toh. Mereka bikin surat perjanjian. Boleh nikah Islam sama Kristen, tapi si Kristen tidak boleh si Islam tidak boleh mengajak si Kristen masuk Islam. Anak hasil pernikahan tidak boleh dididik Islam, harus dididik Kristen atau Katolik. Itu dari kebijakan gereja. Iya, Dan banyak orang Islam yang setuju, yang agamanya kurang. yang agamanya kurang Iya, itu. banyak. Makanya. Dan Jadi gereja itu boleh orang Islam menikah di gereja. boleh, boleh, Pakai adat gereja. boleh. Tapi yang diberkati si Kristen loh ya. Oh, gitu. Si Islamnya enggak diberkati. Jangankan Islam sama Kristen, Kristen Protestan sama Katolik. Hari ini nikah di gereja Katolik. Pastor bilang diberkati yang Katolik. Besok nikah di Protestan yang diberkati yang Kristen. Itu tante saya seperti itu. Ya, jadi itu Ibu antara lain ya. Kenapa saya masuk Islam itu karena mencari kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki itu hanya ada pada Islam. Dan ya itu tadi, saya bilang masuk Islam itu hadiahnya surga, maka diuji oleh Allah. Ya, saya ini ujian saya 2002. Saya ditipu orang Islam, usaha saya bangkrut. Sampai mau berhaji aja gagal. Ya, sampai sekarang saya belum berhaji. 2003. Bismillah, amin. ONH. Yang penting saya diajak. Yang kedua, harta saya sudah diminta orang tua saya. Dari saya lahir kecuali air susu ibu, di total sampai Agustus 2003. Dan ibu saya tidak mau mengakui itu. Jadi dia bilang gini, dia bilang sama tetangganya, ada yang pernah konfirmasi ke saya, Mbak, apa ki jenenge? Bener ibu dek menjaluk. Saya cari apa bukti itu, saya punya bukti waktu saya transfer uang itu, saya punya buktinya. Berapa yang transfer? Lupa saya. Itu Itu membayar ini. apa yang diberikan orang tua saya sejak saya lahir, selain air susu ibu, saya itu alhamdulillahnya sekolah dulu saya ya pinter gitu loh, jadi dapat beasiswa, kuliah ya dapat beasiswa gitu. Iya, saya sudah tidak diakui sama keluarga besar saya. Ya. Ujiannya seperti itu. Ujiannya seperti itu. Tapi kenapa kok saya kata orang Kristen happy ya happy ya. Kalau orang Kristen bilang aku senang jadi anak Tuhan, kok saya bilang happy ya happy ya. Aku senang jadi orang Islam gitu. Karena iman itu yang paling mahal. Iya. Gitu. Berarti Bu Dewi tidak dapat warisan dari orang tua ya? Enggak dapat, Pak. Saya enggak dapat. Bahkan yang kagungannya mbah saya, pada waktu mbah saya masih sugeng itu, mbah saya udah ngendiko, iki ora dibagi loro karena putranya mbah saya cuma 2, dibagi 3, yang 1 bagian saya gitu. Itu juga nggak diberikan. Gitu, saya nggak dapat warisan. Gitu. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak dapat warisan, hidup saya nggak menderita gitu. PNS.
apa? Ibu PNS. PNS. Saya pada waktu itu saya bilang jangan ganggu pekerjaan saya, karena nggak pernah mencarikan. Saya bilang, tuh, itu yang saya. Harta diminta silahkan, tapi jangan ganggu pekerjaan saya, gitu. Jadi saya justru saya setelah masuk Islam ini merasakan betapa luar biasanya Allah itu. Secara matematika itu pakai kalkulus atau pakai apapun nggak ketemu. Tuh. Wes lewat semua teori matematika. Nggak masuk akal ya, Bang. Nggak masuk akal. Ya. Tapi nyatanya Allah berikan apa yang jadi kebutuhan saya. Makanya Quran surat Muhammad ayat 7 itu perlu ditanamkan untuk para mu'alaf. Siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan menolongnya. Dan meneguhkan kedudukannya ini. Barang siapa menolong agama Allah, dengan apa menolong agama Allah? Yang mu'alaf yang menjaga iman Islamnya sampai mati. Ya, Allah akan menolong. Di dalam ujian-ujian, ya, saya kalau dapat ujian dari Allah, saya keyakinan saya 2. 1, kalau saya sudah tidak mampu mengerjakan soalnya, Allah ganti soalnya yang lebih mudah mungkin. Atau soalnya nggak diganti, sayanya yang diambil sama Allah. Nah. Keyakinan berikutnya adalah saya ini ciptaan Allah, nggak mungkin Allah yang maha segalanya itu merusak ciptaannya sendiri, nggak mungkin. Allah sudah menakar kemampuan saya. Jadi apa ya? Jadi orang Islam itu kemudian tidak memble, tapi semangat terus gitu loh. Nah, positif terus gitu. Karena apa? Kita ciptaan Allah, nggak mungkin Allah tuh merusak ciptaannya, gitu. Dan meneguhkan kedudukan. Ini, saya dulu waktu baru masuk Islam, wah masuk Islam dapat surga, wah sudah seneng banget. Nggak kepikir bahwa saya itu akan ceramah ke sana kemana, nggak ada gambarannya kayak gitu. Suami saya yang dulu bilang gini, kamu berislam cukup untuk diri kamu, nggak usah cerita sama orang-orang kalau kamu dulunya Kristen kemudian masuk Islam. Suami saya yang kedua. Karena apa? Saya nggak mampu kalau kamu menghadapi tantangan. Buku saya itu mbok 1 lemari gitu, Solo banjir itu buku saya ditenggelamkan semua ke sungai. Buku-buku saya, buku Kristen, iya. Buku Kristen termasuk makar-makar Kristen itu cegur ke kabeh nang kali. Kalau kamu ndak masih ingat kejahatanmu kayak gini terhadap orang Islam, nggak tahu kok sekarang dibutuhkan gitu. Saya punya waktu itu dokumen-dokumen seperti itu. Gitu. Karena suami saya meninggal dulu bilang kamu berislam cukup untuk diri kamu, nggak perlu diekspos. Tapi Allah tuh punya rencana lain gitu. Suami saya meninggal, saya di Arimatea ketemu Pak Nadi, ya dakwah seperti ini kemudian. Saya emang sudah lama di Bengkala ini, beliau istilahnya jadi pembinanya. Kalau Pak Pardi tadi ketua gitu, Pak Rizal itu berada di atasnya lagi, pembinanya membawahi beberapa biro, salah satunya di Bengkala. Yang terang Bu, jadi mu'alaf sekarang tuh enak Bu. Kenapa? Banyak yang ngurusin. Waktu saya baru masuk Islam Bu, itu kayak orang nggak bisa renang dicemplung ke kolam renang dan saya tidak boleh tenggelam. Itu. Sekarang kan mu'alaf banyak yang ngurusin Bu. Masjid Jogokarian punya mu'alaf. Ada mu'alaf center. Mu'alaf center aja hampir tiap kota ada. Kemudian lembaga zakat, walaupun belum sepenuhnya lembaga zakat itu. Saya waktu ke Sumatera Barat kemarin, saya gini, ada kotak untuk pembangunan masjid, ada kotak untuk duafa, ada kotak untuk yatim. Mana kotak untuk mu'alaf? Saya bilang gitu. Sumatera Barat di masjid-masjid itu ada kotak-kotak gitu, kotak untuk ngurusi jenazah, kotak untuk yatim, kotak untuk duafa. Saya tanya, mana kota untuk mu'alaf? Terus mereka ya, gitu kami adakan. Dan mereka di Sumatera Barat mulai mengadakan kota untuk mu'alaf. Karena mu'alaf itu kan termasuk yang punya hak untuk menerima itu. Sekarang
Sekarang enak, mu'alaf banyak yang ngurusin, makanya ibu memotivasi kepada para mu'alaf gitu. Wes kowe iki masuk Islam entuk swarga, dan kamu masuk Islam kan atas kehendakmu sendiri, ya toh. Ketika kamu menghadapi tantangan, disitulah Allah mau melihat kualitas keislaman kamu. Dan jangan takut, ya. Insya Allah ada jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Bapak Sri, muwakib tanah yang ada di Jeglongan. Alhamdulillah beliau mewakafkan tanahnya kurang lebih 400 meter. Peruntukannya untuk mu'alaf, di dalamnya dibangun masjid, dan konsentrasinya adalah untuk para mu'alaf dan merehabilitasi akidah. Tapi ada beberapa kondisi yang memang di sini membutuhkan uluran sahabat ngaji cerdas begitu untuk membangun pusat rehabilitasi akidah ini. Ada banyaknya mu'alaf, ya, ada problem-problem mu'alaf sehingga membutuhkan uluran kita. Kemudian kami tergerak untuk mendirikan rehabilitasi akidah yang ada di Kampung Jeglongan ini. Harapannya membantu memfasilitasi mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada agama yang fitrah. Oleh sebab itu kami mengajak kepada sahabat ngaji cerdas untuk mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tentu akan mengalirkan jariah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih di sini akan dibangun masjid, ya, sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan dijadikan sebagai pusat rehabilitasi akidah bagi saudara-saudara kita yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, untuk kita didik, untuk kita bina, dan untuk kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah
support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.